bukan belajar wirausaha. Kita belajar desain grafis, bukan belajar wirausaha. Pertanyaan dari saudara kita. Jadi untuk apa saya bertanya tadi coba? Kalau perlu dijelaskan kembali. Nggak dicatat ya? Nggak Dicatat. Mana moderator? Iya betul. Contoh dari semua Iya, kan? pasar ini tidak sesuai dengan Ya, dan apa contoh dengan hubungannya dengan desain grafis gitu kan? Apa contoh dari desain grafis itu, apa contoh segmentasi pasarnya? Apakah ini salah satu contoh memang desain grafisnya atau enggak gitu kan? Ya, bisa diterima. Daripada kosong, maaf ya. Daripada kosong. lama. Ya maaf ya. 2,000 years later. Kenapa segmentasi pasar Aqua menjadi patokan untuk sebuah desain grafis? Enggak, maksudnya pemateri ngapain masukkan ini gitu loh. Apakah ini memang desain salah sebuah cabang dari desain grafis yang dipasarkan atau bagaimana? Itu saya bertanya. Jawabannya, kalau secara pribadi ya, saya selaku pemakalah, iya. Karena di sini kita Aqua, ya kan? Aqua kan sebuah produk, betul tidak? Ya. Betul. Seperti mana yang saya terangkan sebelum tadi, ya kan, sebelumnya kepada saudari Eva, ya kan, sebuah perusahaan itu, sebuah perusahaan Aqua, sebuah perusahaan minuman untuk mempromosikan ataupun mendistribusikan, Ya. susah kali bahasanya, ya kan, sebuah produk. Bagaimana cara mereka itu supaya produknya ini dalam target dengan sekian bulan harus habis total. Karena sebuah perusahaan, bos besar atau manajer punya target tertentu, sudah tertata, sudah disusun dengan rapi, target-target yang akan mereka capai. Produk-produk yang mereka keluar bukan itu aja, pasti akan ada hal-hal yang baru, produk seperti Coca-Cola, Sprite, Fanta, hampir pantai itu bilang kan, Fanta, dan produk lain sebagainya. Sebuah perusahaan bukan hanya mentok dalam satu produk, bukan hanya Aqua, ya kan? Pasti perusahaan itu melihat apa peminat yang diminati oleh pembeli, konsumen. Nah, setelah sebuah perusahaan mengeluarkan sebuah produk baru bagaimana mempromosikannya? Sudah barang tentu ada yang namanya media massa. Media massa termasuk dalam di situ tertera, ada nantinya ada iklan, bintang iklannya. Coca-Cola, minum Coca-Cola setiap hari, seger, gitu ya. Nah, padahal biasa-biasa aja gitu loh. Ketika minum haus, hanya contoh iklan Sprite, ya kan? Sprite. Sampai iklannya, bintang iklannya, yang komedian. Calon Tong. Nah, Calon Tong. Dibandingkan dengan Sprite dengan lemon, ya kan? Iya. Dompet kosong, masukin aja, padahal nggak muat. Apa lo untungnya? Apa maksudnya itu? Ya kan? Baru Banyak kali bukan lebar. mungkin gini, saya mau menambahi. Mungkin tadi waktu saya menjelaskan Anda tidak mendengarkan ataupun tidak membaca. Nah, jadi kayak gini. Mengapa di sini ada contoh segmentasi pasar Aqua, Honda Beat, Samsung Galaxy Young? Ya, tepat itu pertanyaan saya. Nah, itu pertanyaannya. Karena di sini kebutuhan. Nah, coba Anda baca di alinea pertama. Ya, pengertian gini. segmentasi pasar. Kebutuhan ini apa korelasinya dengan desain grafis? Oh, apa relasinya dengan Ya, kita kan belajar desain grafis, bukan belajar wirausaha. Kita belajar desain grafis, bukan belajar wirausaha. Oke, dengar gini. Ya, biar hidup aja, biar hidup. Dengarkan dulu. Kita ingin mengeluarkan iklan tanpa adanya desain grafis. Iklan itu laku. Nggak mungkin kan Samsung Galaxy Young belilah Rp2.000. Gimana? Nggak cocok Anda rasa? Itulah disitulah gunanya desain grafis. Dia membentuk, mengolah gimana caranya iklan ataupun produk yang kita buat itu menarik
diminati banyak orang. Orang itu bisa tertarik membeli produk kita. Nah, gitu tergantung pada diri kita sendiri. Kayak mana cara kita membuat sedesainer mungkin ya kan namanya kan. Iya. Membuat kayak mana caranya agar iklan itu bisa lebih cantik, diminati orang, pas dengan kebutuhan orang, itu dia tadi. Nah, jadi contohnya, jadi Anda bilang tadi apa sama apa relasinya gitu maksudnya kan? Ya, sangat apa namanya? Sangat berhubungan. Karena tanpa adanya desain grafis, iklan itu akan kaku. Oh, berarti ini bahas periklanan. Iya, ini bahasa iklanan Kenapa dengan tidak spesifik? substansi desain grafis. Gimana Kalau caranya itu saya sepakat. membuat? Kalau itu saya sepakat kan. Yang tidak sepakat tadi Honda Beat. Apa hubungannya Honda Beat dengan desain grafis? Nah, itu yang saya pertanyakan kan. Kalau tadi pemateri bilang ini adalah periklanan, saya sepakat dari tadi. Itu aja. Kenapa di sini ada Honda Beat? Brosur ya kan, brosur Honda Beat. Itu sepakat, itu desain grafis. Nah, itu yang dia. Jadi cukup saya bisa terima udahan. Iya, tadi belum terbuka soalnya. Tadi belum terbuka. Tadi Ya? belum terbuka. Oke, terima kasih saudara. Ya, saya hanya menghidupkan ya. Moderator. Ilustrasi dalam halaman yang telah disebutkan. Apabila ada kekurangannya kami kembalikan ke dosen pembimbing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya jelaskan gini, berkaitan dengan komponennya aja, ya. Yang pertama itu komunikator. Nanti berkaitan dengan komponennya itu di sini, di pesan. Baru yang ketiga berkaitan dengan saluran. Jadi saya harus menjelaskannya udah langsung dari situ deh. Ya, seharusnya saya cuma menjelaskan poin ini gitu. Tapi karena ini lari masuk ke ya saluran, baru masuk kepada penerima pesan. Ya, pemakalan nggak apa-apa kalau mau balik. Balik ya. Belum lah. Memang dulu malah kita. Oke, cuman untuk saat ini saya jelaskan secara apa aja garis besar, ya. Komunikator, ya, ini berbicara, ya, selaku penyampai, ya, penyampai ide atau gagasan untuk orang lain, komunikator. Ketika bicara pesan, ya ini apa yang mau disampaikan, jadi didesain sebaik mungkin, ya, sebagus mungkin agar orang itu tertarik untuk pesan apa yang mau disampaikan si komunikator, ya. Jadi tadi disampaikan sedikit sama pemakalan. Yang pertama itu kan ada istilah garis. Garis itu merupakan desain, gitu. Kemudian bentuk, ya, dalam pesan itu ya harus seperti ini dia, ada garisnya, bentuknya, baru berkaitan dengan pencahayaannya, baru ilustrasi gambar, ya, ilustrasi, apalagi tadi, ya, warna masuk kemarin tadi, pencahayaan warna, ruang, ya. Jadi di situ, jadi poin desain grafisnya itu ini, gitu. Ya, poin desain grafisnya itu ini. Ya kan di pertemuan awal saya bilang kenapa nih kok harus ada desain grafis? Ini hanya untuk memecahkan permasalahan komunikasi yang dikemas dalam bentuk visual. Oke, ya, makanya ini harus sebenarnya satu-satu nih. Cuman karena itu tadi saya bilang lompat di materi, saya jelaskan semua. Oke, saluran.
Jadi ada saluran ini, ada istilahnya media cetak sama media elektronik. Ya. Jadi pesan yang sudah kalian kemas tadi, ya, kalian sampaikan melalui media. Gitu. Salurannya apa yang mau dipakai? Media cetak kah atau media elektronik? Media cetak itu berbentuk pamflet, spanduk, baliho, borok lagi, brosur dan lain sebagainya. Yang penting dalam bentuk cetak. Ketika bicara media elektronik, ini berkaitan dengan televisi, radio, internet, web, fanpage, dan lain sebagainya. Yaitu bicara saluran. Ya, nah ini udah masuk kepada poin pemasaran di sini. Ya. Nanti ada istilahnya iklan itu dalam garis secara umum itu untuk apa, iklan apa aja dia, secara khusus apa aja dia, itu nanti ya ada kan materi khusus tentang itunya ada kan, nah nggak mungkin saya jelaskan, nanti aja. Oke, baru penerima pesannya ya, ini sasaran si komunikator ketika memasarkan produknya kepada si penerima itu apa gitu. Makanya ada Aqua itu tadi, Coca-Cola, Honda Beat, Samsung Galaxy Young. Nah, itu sebenarnya isi pesannya gitu. Dan si komunikator ingin menyampaikan itu kepada si penerima pesan, komunikan namanya. Kan? Ya. Oke, dilanjutkan. Gimana feedback yang diterima? Hasil. Gimana? Ada nggak umpan balik dari si komunikan itu terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator? Ada nggak? Ketika si komunikator ingin menyampaikan minum Aqua sehat, ada oksigennya gitu. Ya, kalau mineral ada manis-manisnya. Ya. Ya, makin pahit. Ya kan? Sama halnya ketika nih mau nyampaikan nih ada wanita cantik di sebelahnya. Nih, kamu minum kopi nggak pakai gula apa nggak pahit? Selagi melihatmu, maka kopi ini akan menjadi manis. Ya, sebenarnya dia hanya itu, ingin pesannya dia mau menyampaikan di wanita manis gitu ketika untuk dilihat gitu. Ya. Ketika bicara feedback, yaitu hasilnya gimana si komunikan ini dengan pesan ini tadi, ya, komunikan ada nggak timbal baliknya dengan pesan ini? Dibelinya nggak produk yang ingin disampaikan si komunikator? Ya, itu yang disebut dengan feedback. Ya kan, nggak mungkin ketika pesan yang kita mau sampaikan nggak kita buat semenarik mungkin, ya biasa-biasa aja. Sepertinya orang nggak akan tertarik untuk itu. Ya kan, sekarang lagi apa namanya viralnya tentang apa? Iya, YouTube namanya. Pesan yang ingin disampaikan si pengguna itu gimana? Dengan membuat vlog aja kita bisa berpenghasilan. Itu pesannya sebenarnya. Orang tertarik untuk itu. Makanya itulah feedbacknya. Mereka banyak yang membuat. Udah? Oke.